Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya merangkum alur cerita film bertema binatang buas yang berjudul Two Brothers. Film yang dirilis pada tahun 2004 ini menceritakan tentang dua ekor harimau bersaudara bernama Sangga dan Kumal yang terpisah karena ulah manusia. Bagaimanakah nasib keduanya dan berhasilkah mereka bertemu kembali? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di sebuah museum di Perancis sedang diadakan acara pelelangan gading gajah dan juga patung-patung kuno. Dalam acara tersebut, para hadirin tampaknya lebih tertarik pada patung kuno dibandingkan gading gajah. Berpindah ke sebuah hutan di Kamboja, terlihat sepasang harimau yang sedang asik bermain kuda-kudaan. Mengetahui ada pertunjukan seru, para monyet lalu segera ambil posisi untuk melihat permainan kedua harimau itu. Singkat cerita, kedua harimau itu kini mempunyai dua anak yang bernama Sangha dan Kumal. Suatu hari, Sangha dan Kumal sedang asik bermain bola kelapa. Sangha yang lagi asik mengejar bola, tiba-tiba ketemu seekor rakun. Sangha yang ketakutan, lalu ia pun manjat ke atas pohon. Tak lama kemudian, si Kumal datang dan dengan berani melawan rakun itu hingga membuatnya kabur. Setelah itu, Sangha turun dari pohon dan kakinya sedikit terluka. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara manusia dari kejauhan. Ternyata mereka datang untuk mengeksplorasi candi kuno yang ada di hutan itu. Melihat banyak orang datang, si ibu harimau lalu segera membawa Sangha yang terluka untuk bersembunyi. Kumal mengikuti di belakangnya. Sementara si ayah harimau berjaga di pos ronda untuk melindungi keluarganya. Ekspedisi itu dipimpin oleh seorang pemburu yang bernama Aidan McCrory. Ketika mereka sedang mengambil patung-patung kuno, salah seorang pekerja mengetahui keberadaan harimau tersebut. Mereka lalu segera mengejar dan mencari harimau itu. Menyadari adanya bahaya, si ibu harimau segera membawa Sangha pergi, sementara si Kumal ketinggalan di belakang. Mengetahui anaknya dalam bahaya, si ayah harimau lalu segera berlari untuk menyelamatkannya. Dia berhasil menerkam salah seorang pekerja. Namun naas, si ayah harimau tewas ditembak oleh Aidan. Kumal yang ketakutan lalu ngumpet di bawah tubuh ayahnya. Namun akhirnya dia ketahuan juga dan Kumal pun dibawa oleh Aidan. Saat mereka sedang istirahat, Aidan mencoba bersahabat dengan Kumal. Dia ngasih minuman, tapi si Kumal nggak mau dan berontak. Aidan lalu mencoba mengajaknya bermain. Hingga akhirnya si Kumal mulai luluh hatinya setelah diberi permen madu. Si Kumal juga akhirnya mau minum hingga dia ketiduran. Ketika sampai di desa, kepala suku desa itu sangat berterima kasih kepada Aidan karena telah berhasil membunuh harimau yang selama ini membuat resah warganya. Aidan juga berterima kasih karena sudah mendapatkan bantuan untuk ekspedisinya. Dia bermaksud memberikan kulit harimau ayah Kumal yang sudah mati. Tetapi si kepala suku malah minta si Kumal juga. Saat mereka lagi berdebat, tiba-tiba polisi datang dan menangkap Aidan karena ia ketahuan melakukan ekspedisi ilegal. Aidan pun dibawa ke kota. Melihat Aidan pergi, Kumal berusaha mengejarnya, tetapi dia kesusahan karena badannya terikat dengan kursi. Setelah Aidan pergi, si kepala polisi menghampiri si kepala suku. Ternyata yang melaporkan Aidan adalah si kepala suku sendiri demi mendapatkan imbalan uang yang banyak. Malam harinya, si ibu harimau yang mengetahui keberadaan Kumal lalu mendatangi pemukiman warga untuk menyelamatkan anaknya.
Namun, warga desa mengetahui kedatangan si ibu harimau. Warga desa lalu melempari api ke arah si ibu harimau. Api yang semakin membesar membuat ibu harimau dan Sangga akhirnya pergi dari situ. Keesokan harinya, si kepala suku menjual kumal kepada orang sirkus dengan harga yang tinggi. Di perjalanan, Kumal mengaum terus manggilin ibunya. Si ibu harimau yang mendengar suara anaknya langsung berlari mengejar mobil sirkus dan berusaha mengeluarkan Kumal dari dalam peti. Namun, si sopir yang melihat ada induk harimau di mobilnya, dia pun menjadi panik hingga menjatuhkan si ibu harimau. Akhirnya, ibu harimau dan Sangha hanya bisa melihat kepergian Kumal dengan sedih. Singkat cerita, Kumal sampai di tempat sirkus dan dia langsung mendapat sambutan yang hangat dari para pelatih sirkus. Di tempat lain, seorang administrator bernama Eugene Normandin menemui Aidan. Norman membebaskan Aidan dengan imbalan dia menginginkan patung kuno temuan Aidan. Tak ingin berlama-lama di penjara, Aidan pun setuju. Sementara itu, Sangga yang lagi berjalan bersama ibunya hampir aja terkena perangkap. Namun, setelah Sangga berhasil meloloskan diri, malah ibunya yang justru terjatuh ke lubang perangkap. Karena mengkhawatirkan ibunya, Sangga juga terpeleset dan jatuh. Di kediamannya, Norman juga meminta Aidan untuk bekerja sama dalam pembuatan jalan raya sebagai akses mudah untuk menuju ke kuil-kuil kuno di tempat itu. Keesokan harinya, pangeran datang bersama istrinya dengan naik odong-odong. Kemudian mereka menaiki gajah oleng untuk melihat harimau hasil buruan Aidan. Setelah sampai di sana, mereka sengaja membuka perangkap agar Sangha dan ibunya terbebas. Melihat ada kesempatan, ibu harimau lalu membawa Sangha ke tempat yang aman. Setelah itu, dia bersembunyi di semak-semak sambil mengawasi keadaan. Ternyata, tujuan mereka adalah membiarkan sang pangeran untuk berburu dan membunuh harimau itu sendiri dengan senapannya. Setelah membidik sasaran, pangeran lalu menembak si ibu harimau yang nampaknya berhasil membunuhnya. Sang pangeran lalu turun untuk berfoto selfie dengan hasil buruannya. Namun ternyata si ibu harimau masih hidup karena tembakan pangeran hanya mengenai telinganya. Si ibu harimau akhirnya berhasil melarikan diri, sementara sang pangeran menahan rasa malunya dan kembali pulang. Sementara itu, Raul dan anjingnya Bitsy menemukan Sangha yang lagi ngumpet ketakutan. Sangha pun dibawa pulang oleh Raul. Sangha hidup enak di rumah Raul. Dia diajak main dan tidur di ranjang bersama. Berbeda dengan Kumal yang setiap hari mendapatkan penyiksaan di tempat sirkus. Kembali ke kediaman Norman yang sedang menjamu Aidan makan malam. Norman menyuruh Aidan berburu kulit harimau untuk diberikan kepada pangeran agar akses pembuatan jalan raya diizinkan. Keesokan harinya, Aidan datang ke tempat sirkus bermaksud membeli kulit harimau. Di sana, Kumal yang melihat Aidan, dia pun langsung mengenalinya. Saat Aidan memberinya permen madu kesukaannya, si pemilik sirkus datang. Aidan bilang dia mau beli kulit harimau. Si pemilik sirkus lalu meminta DP-nya dahulu dan berkata bahwa besok barangnya baru ada. Setelah Aidan pergi, si pemilik sirkus menembak seekor harimau tua yang berada di sebelah kandang Kumal. Kembali ke kediaman Norman, Sangha membuat kekacauan gara-gara anjing Raul mengejar-ngejar Sangha. Akhirnya, Sangha yang kekesalan menerkam anjing Raul hingga tewas.
Ibu Raul pun terkejut melihat hal itu dan menyuruh para pelayannya untuk mengeluarkan Sangha dari rumah. Raul pun sangat sedih karena teman bermainnya dibawa pergi. Sangha dibawa ke rumah pangeran. Ternyata di sana bukan hanya Sangha, tetapi ada berbagai hewan buas yang dijadikan koleksi oleh pangeran. Beberapa bulan kemudian, Kumal yang tumbuh di tempat sirkus kini sedang dipaksa untuk melompati cincin api. Tetapi si Kumal nggak mau lompat. Si pemilik sirkus yang tak berperi kebinatangan lalu menyiksa Kumal. Hingga akhirnya Kumal pun menuruti perintah mereka. Setelah itu, pemilik sirkus mendapat kabar bahwa pangeran akan mengadakan pertandingan hewan buas dengan hadiah yang besar. Mereka pun setuju dan akan menggunakan Kumal sebagai andalan mereka. Sementara sang pangeran menggunakan Sangha sebagai andalannya. Singkat cerita, hari pertandingan pun tiba. Semua warga hadir termasuk Norman dan keluarganya. Sangha yang dipakaikan kalung berlian oleh pangeran keluar dengan gagah berani. Sedangkan Kumal yang sering disiksa di tempat sirkus keluar dengan gemeteran. Saat Kumal masuk, Sangha langsung menyerang Kumal dan mereka pun bertarung. Di tengah pertarungan, tiba-tiba Sangha dan Kumal baru sadar bahwa mereka adalah kakak beradik yang sudah lama terpisahkan. Akhirnya, pertarungan pun berubah menjadi percandaan. Mereka main tomplok-tomplokan dan juga main futsal. Melihat itu, para penonton justru menyukai ulah mereka. Si pelatih sirkus yang marah lalu menusuk-nusuk tubuh Kumal untuk memancingnya agar berkelahi lagi. Sangha yang melihat saudaranya disakiti, ia pun marah dan menggigit tangan si pelatih. Melihat itu, seorang penjaga berusaha menembak Sangha. Untungnya, Kumal berhasil menggagalkannya. Sangha dan Kumal yang melihat pintu terbuka, lalu mereka pun langsung keluar. Mengetahui dua binatang buas berkeliaran bebas, para penonton pun langsung bubar. Sementara Sangha dan Kumal, mereka kabur ke dalam hutan tempat tinggal mereka. Mereka hidup bersama dan terkadang mereka mendekati manusia bukan untuk menerkam, tetapi hanya menjahili dan mengambil makanan mereka saja. Suatu hari, Aidan bersama warga desa diperintahkan untuk membunuh Sangha dan Kumal yang sudah membuat kekacauan di desa. Mereka lalu membakar hutan. Sangha dan Kumal pun ketakutan dan berusaha menyelamatkan diri. Sangha melihat Kumal naik ke atas batu, lalu dia melompati kobaran api yang besar. Kumal lalu mengaum memanggil Sangha untuk mengikutinya. Namun, Sangha yang ketakutan gak berani lompat. Kumal pun balik lagi dan dia mengajari Sangha cara yang benar untuk melompati api. Sementara dari kejauhan, Aidan merasa kagum melihat kekompakan harimau tersebut, karena seekor harimau dapat mengajarkan saudaranya untuk melompati api. Sementara itu, Raul yang mencari Sangha di hutan akhirnya berhasil menemukan harimau kesayangannya. Raul menghampiri Sangha dan berpesan agar Sangha jangan kembali lagi ke desa dan tetap tinggal di hutan demi keselamatannya. Kemudian Raul melepaskan kalung berlian yang ada di leher Sangha. Dari balik pepohonan, Aidan yang berniat menembak Sangha tiba-tiba dihampiri Kumal yang berdiri di sampingnya. Aidan langsung menjatuhkan pistolnya ke tanah. Kumal mendekatinya dan mencari permen madu kesukaannya di kantong Aidan.
Melihat itu, Aidan pun tertawa dan minta maaf karena permen madunya habis. Akhirnya, Aidan pun melepaskan kedua harimau itu untuk tetap hidup di hutan. Tak lama kemudian, Sangha dan Kumal bertemu dengan seekor harimau lain yang ternyata adalah ibu mereka sendiri. Si ibu langsung melepas rindu bersama kedua anaknya. Kini, keluarga kecil itu hidup bersama dengan bahagia di habitatnya. Dan film pun selesai. Demikian alur cerita film Two Brothers ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.